Halo, jumpa lagi di pembelajaran kita prakarya ya. Di pelajaran kali ini masih melanjutkan materi yang lalu. Materi yang lalu berkaitan dengan unsur-unsur di dalam prakarya, maka di dalam materi ini unsur-unsur prakarya yang sudah kita pelajari yang lalu, kita lanjutkan ke bidang-bidang mana aja unsur prakarya itu bisa dilakukan. Khususnya bidang-bidang dalam bentuk bangun ruang. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-harimu banyak kok prakarya yang bisa diberikan unsur-unsur itu ke dalam bidang-bidang bangun ruang. Oke? Nah, contoh-contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa ya? Saya juga kurang tahu di rumahmu seperti apa, tapi kok di rumah saya banyak. Sekarang saya berikan contoh seperti yang di rumah saya. Nah, seperti yang kamu lihat, yang di belakang ini adalah sebuah pintu, ya. Oke. Muka saya kelihatan tidak terlalu terang ya, karena saya tidak menggunakan pencahayaan, hanya pencahayaan alami, ya, pencahayaan ilahi nyebutnya katanya, yang saya pakai. Pintu di belakang saya ini adalah sebuah pintu yang merupakan hasil karya dari sebuah bidang ya. Nah, ini disebut dengan istilah hasil karya bidang datar. Nah, di sini pintu ini memenuhi beberapa kriteria unsur-unsur. Pertama, dia memenuhi kriteria unsur estetika. Nah, dia berusaha memenuhi kriteria estetika berupa keindahan. Seperti di sini, dia ada menggunakan istilahnya saya itu istilah ornamen ya. Ini ornamen-ornamen atau saya nyebutnya dengan istilah mainan ya. Nah, ornamen-ornamen ini bertujuan supaya pintu ini kelihatannya tidak begitu-begitu aja ya, kelihatannya seperti harusnya kelihatan seperti indah ya, makanya dibuat ornamen seperti ini. Ini pun masih disebut dengan istilah ornamen sederhana. Tapi ornamen-ornamen yang ada di sini tidak mengurangi fungsi fungsional dia, yaitu sebagai pintu untuk menutup ruangan dan memisah ruangan antara ruangan di dalam ini ya, di dalam sini dengan ruangan yang ada di luar. Jadi fungsinya tetap ada, tetapi tetapi dia tetap diberikan fungsi sebagai fungsi estetika atau fungsi keindahan. Itu salah satu contoh yang disebut dengan istilah fungsi estetika, fungsi fungsional di dalam sebuah benda, bangun ruang berupa bangun datar. Oke, contoh lain lagi yang biasa dipakai bangun ruang sebagai bangun datar, ya ini jendela ya. Nah, jendela ini silau ya. Hmm. Jendela ini fungsinya adalah untuk memasukkan cahaya dari luar ke dalam rumah sehingga rumah tidak terlihat terlalu gelap. Dan kalau rumah banyak cahayanya, maka akan timbul kesehatan dalam rumah. Karena kalau rumah terlalu gelap, maka akan berkembang bakteri-bakteri yang tidak baik untuk kesehatan. Di sini dengan adanya jendela, jendela ini selain fungsinya sebagai fungsi kesehatan, juga fungsinya sebagai estetika dan fungsi fungsional. Nah, di sini kamu bisa lihat, di sini ada fungsi estetikanya di sini. Di sini ada main-mainnya. Main-main tuh saya nyebutnya dengan istilah ornamen ya. Di sini ada ornamen-ornamen kecil yang mungkin di dalam video ini tidak terlalu terlihat ya. Tapi di video bukan di video, di rumah kamu mungkin kamu bisa mencari jendela di rumah kamu dengan berbagai macam ornamen. Itu fungsi estetika, ya. Dan di sini pun ada yang namanya tralis nih. Ini tralis ini ya. Fungsi tralis ini, nih, jelas sekali fungsi tralis ini sebagai untuk menahan sesuatu yang dari luar agar tidak mudah masuk, ya. Tapi juga sebagai fungsi keindahan. Nah, ini nama fungsi tralis. Fungsi tralis ini namanya adalah tusuk sate namanya ya. Disebut tusuk sate ya. Karena di sini ada sebuah lempengan ya, lempengan ini mudah-mudahan terlihat ini ya. Lempengan ini kemudian dibulati di bagian tengah. Kemudian diberikan batang-batangan ini. Memang kelihatannya sederhana, tapi justru ini yang kuat, yang sederhana ini ya. Nah, apa fungsi tralis ini? Ya dia menahan ya. Menahan sesuatu yang dari luar masuk langsung, tidak ada penahannya maka tidak ada tralis. Tapi karena ada penahan, ya ada tralis, maka bisa ditahan. Dan ini juga kadang-kadang digunakan orang untuk fungsi untuk
agar tidak mudah masuk maling ya, seperti itu kira-kira ya, bahasa saya mungkin agak belepotan ya. Nah, dari sini kita bisa nembrak ya bahwa fungsi prakarya tangan ini ya dalam bentuk bangun ruang dan bidang datar, fungsinya selain sebagai fungsi estetika, selain fungsi sebagai fungsional, tapi juga berfungsi ya sebagai keamanan. Nah, ini sedikit banyak kita tidak pernah sadar kalau fungsi keamanan ternyata juga bisa dibagikan untuk fungsi keindahan sekaligus juga fungsi iya betul sekali, sebagai fungsi sebagaimana benda ini ingin difungsikan, yaitu fungsi keamanan atau fungsional, seperti itu kira-kira. Nah, berikutnya fungsi hasil kerja tangan manusia yang berfungsi sebagai alat penyimpan atau fungsionalnya adalah alat penyimpan ini yang di belakang saya ini. Kalian sudah tahu yang di belakang saya ini namanya adalah sebuah lemari ya. Lemari ini juga menyimpan fungsi fungsional sebagai fungsi penyimpan sekaligus fungsi estetika. Lihat di sini. Nah, di sini ada gambar-gambarnya ya. Ini stiker biasa ya, ini stiker biasa. Kemudian di sini ada garis-garisnya. Ini sebenarnya hanya tempelan ya. Ini sebenarnya menyambung antara sisi yang sebelah sini ke sisi yang sebelah sini. Tapi karena dia disambung dengan rapi, disambung dengan penuh perhitungan, kemudian ditambah dengan stiker yang ada di bawah sini, maka menyebabkan dia seakan-akan menjadi sebuah benda seni biasa walaupun sederhana ya. Ditambah ada pegangannya dengan bermacam model ya. Nah, ini menandakan bahwa fungsi kerja tangan yang berupa bidang datar ini menandakan bahwa fungsi estetika sekaligus fungsi utamanya, yaitu sebagai fungsi untuk menyimpan benda, kalau saya ditanya sudah memenuhi ya. Jadi itulah contoh-contoh yang harus kalian perhatikan, apakah fungsi estetika sekaligus fungsionalnya terpenuhi. Ya, di lemari ini sudah terpenuhi ya. Kalau saya buka lemari ini, Anda bisa lihat ya. Di sini ada lemari-lemari penyimpan baju, celana, kaos kaki dan seterusnya. Dan saya yakin di rumah kamu pasti ada benda seperti ini. Dengan model yang tentu berbeda-beda ya. Antara satu rumah dengan rumah yang lain punya model yang berbeda-beda lemarinya. Dan tentu jangan lupa harganya pun tidak ada yang sama ya. Oke. Saya yakin kamu pasti mengerti apa yang saya maksud. Oke. Itu beberapa hal atau contoh yang sudah saya sampaikan ke kalian mengenai fungsi fungsional, fungsi estetika dari suatu benda prakarya atau hasil kerja tangan manusia. Apa jadi contohnya? Yang pertama ada pintu, kemudian yang kedua ada jendela, yang ketiga ada tralis, yang keempat ada lemari. Saya yakin kamu pasti paham ya. Nah, untuk minggu depan insya Allah saya akan coba beberapa contoh lagi mengenai unsur-unsur yang lain yang masih dilanjutkan di bab ini ya. Bab ini namanya apa? Ada tertulis di bagian depan, yaitu unsur-unsur dalam hasil prakarya bidang datar ya, atau hasil prakarya bidang benda khususnya bidang datar. Oke. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa minggu depan. Ya, mudah-mudahan pelajaran ini kalian bisa menyimak dan memahami dengan baik. Saya tidak mengharap pelajaran ini asik di mata kalian ya. Ya, karena kita masa pandemi ini agak susah ya materi pelajarannya. Tapi paling tidak kalian bisa menyimak dan kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Oke, sampai jumpa di pelajaran minggu depan. Ciao.